Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Anda masih bersama kami dalam Talk Show Indonesia Sehat, persembahan dari Jamu Tetes Bio7, Bapak Ibu sekalian. Baik, hari ini kita akan mengupas juga mengenai stroke ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, untuk ada yang diantara Anda barangkali di saat ini anggota keluarganya atau orang tuanya atau bahkan neneknya ya atau kakeknya yang mengidap stroke, ayo boleh mendengar atau menyimak siaran ini. Kita akan bahas mengenai stroke ya hari ini ya. Stroke bukan berarti Anda terpuruk. Ini dia, kita akan kupas juga mengenai stroke dan bagaimana nih untuk penanggulangannya. Oke, ini Dokter Ici, bagaimana dok penjelasan mengenai stroke ini dokter? Ya, bukan hanya corona aja yang menghantui kita ya Bung Hasan ya. Ternyata banyak sekali penyakit yang menghantui kita loh. Termasuk stroke ini. Termasuk stroke ini. Kalau orang udah dengar kata stroke, aduh serem banget nih dok. Orang-orang bilang kalau udah stroke itu berarti kaki kita separuh udah ada di dalam kuburan, tanah ya. Ini adalah satu ungkapan dari masyarakat betapa mereka juga takut nih tentang ancaman si penyakit stroke ini. Dan penyakit stroke ini memang dia macam-macam ya penyebabnya ya, atau jenisnya ada dua. Dia jenisnya dimana yang pertama adanya sumbatan di pembuluh darah kita, kemudian yang kedua adanya pecah pembuluh darah. Intinya dua-duanya adalah masalahnya di pembuluh darah yang ada di otak kita. Pembuluh darah yang memang tersumbat akhirnya tidak bisa mengalirkan daripada darah yang membawa nutrisi dan oksigen. Akhirnya apa? Ada bagian otak yang mati. Sedikit aja bagian otak kita yang tidak dialiri darah, ini akan berakibat fatal Bung Hasan. Bayangkan kalau ternyata makin luas lagi daerah otak yang mati, akan jadi apa kita ini? Ada sedikit aja yang ada kena gangguan, banyak keluhan-keluhan yang kita rasakan. Mulai dari separuh badan ngerasa lemes atau kaku. Kemudian apalagi mulut berbicaranya nggak jelas atau kita sebut dengan bicara pelo. Kemudian apalagi mau ngambil sendok aja udah susah, mau genggam gelas aja udah susah. Ini yang masih bisa kembali itu dalam waktu 24 jam. Itu mungkin kalau orang-orang sebutannya dengan stroke ringan ya. Tapi kita sebut dengan TIA, Transient Ischemic Attack. Biasanya setelah serangan dalam 24 jam pertama dia akan membaik. Kemudian ada lagi, naik lagi tingkatannya, di mana nanti sekitar 2 kali 24 jam atau lebih dari 24 jam tapi kurang dari 21 hari, biasanya ini nanti akan mulai mengalami perbaikan. Kemudian ada lagi yang tipe stroke-nya yang semakin hari semakin memberat. Ada lagi tipe stroke di mana yang sekali kena langsung jadi stroke berat Bung Hasan. Ini yang luar biasa membuat kita takut, khawatir. Kenapa? Ketika setelah serangan stroke kemudian ada dampaknya yang kita rasakan sampai saat ini. Salah satunya apa? Salah satunya berjalannya susah dokter. Sekarang nggak kayak dulu. Dulu pegang barang-barang, angkat barang kuat dok. Sekarang udah nggak terlalu kuat. Kalau misalnya kita terkenanya stroke ringan atau TIA tadi, kita bisa pulih dengan bagus lagi, hampir sama seperti dulu. Tetapi ketika kerusakannya semakin berat, ini yang membuat proses pemulihannya lama. Bahkan kita udah latih sedemikian rupa, prosesnya tetap lama. Dan ini yang menjadi satu hal yang membuat kita takut dan khawatir banget Bung Hasan. Belum lagi stroke perdarahan, di mana pecahnya pembuluh darah. Biasanya ini orang-orang taunya adalah jatuh di kamar mandi, pingsan, koma. Jatuh di kamar mandi, pingsan, koma, pas dicek ternyata kena stroke. Pasiennya akhirnya masuk ICU, misalnya nggak sadar-sadar berapa hari. Kok ini bisa jadi stroke berat sih dok? Gitu, karena mungkin aja nih yang kerusakannya itu daerah otaknya lebih besar Bung Hasan. Ini kedua jenis stroke ini sama-sama ditakuti oleh kita, tetapi tetap
ada pencegahan yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terkena stroke, ataupun yang sudah terkena stroke tetap bisa semangat, tetap bisa latihan setiap hari supaya apa? Supaya fungsi tubuhnya bisa kembali lagi seperti normal. Baik, sebelum membicarakan mengenai pencegahannya nih Dokter Ica, ini kalau Bung Pande, Bung, ini stroke ini kalau saya ingat dulu, kalau di kampung saya dulu, kalau orang tanya itu Bapak sakit apa? Bingung, nggak ada kata stroke, waktu langsung aja dijawab dengan enteng, mati separoh, katanya seperti itu. Saya ingat dulu ya, waktu di kampung, namanya di desa gitu ya, di kota ini, waktu itu pengetahuan masyarakat tentang stroke tuh tidak seperti sekarang. Jadi yang paling gampang itu adalah mati separoh, itu lah yang sering disampaikan ya. Oh, kalau kita ngomongin mati separoh ya udah tahu lah, udah tahu. Oh, berarti yang dimaksudkan adalah gambarannya seperti itu. Ya, karena yang diserang itu biasanya memang separuh dari bagian tubuh kita. Mulai dari tangan, kalau yang kena tangan kanan pasti kaki kanan juga pasti kena gitu, makanya dibilangnya mati separuh gitu. Jadi penyakit ini begitu banyak dialami oleh masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tentunya di seluruh dunia juga menjadi salah satu momok yang menakutkan. Karena apa? Karena penderitanya banyak dan jumlah kematian akibat dari penyakit ini juga cukup banyak. Jadi kalau misalnya kita perhatikan untuk seluruh dunia itu setiap tahun itu lebih dari 6 juta orang meninggal karena penyakit stroke gitu ya. Jadi kalau misalnya kita breakdown Bung Hasan sampai ke per menitnya gitu ya, itu ada 6 orang per menit. Nah ini kita talkshow jadi kita talkshow 1 jam nih Bung, talkshow 1 jam. Ini kalau dilihat dari tabulasi ataupun kemungkinan meninggalnya penderita stroke itu ada 360 orang per 1 jam. Jadi kalau kita talkshow dari jam 2 sampai jam 3 itu ada kemungkinan 360 orang itu meninggal akibat stroke. Luar biasa nih ya, luar biasa si gitu. Ini ya, Bung, jadi memang begitu menakutkannya, tapi tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ataupun untuk menghindari penyakit ini jangan sampai mampir ke kita. Dan tentu ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu memang bagaimana pola hidup kita itu menjadi kunci dari semuanya. Bagaimana kita mengatur makan kita, bagaimana kita mengatur olahraga kita, dan juga istirahat kita, ini menjadi salah satu kuncinya. Nah oleh karena itu ayo kita rubah pola makan kita, kita rubah pola hidup kita yang tadinya acak-acakan, kita rubah menjadi pola hidup yang sehat. Makanlah makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan jangan lupa tentunya konsumsi Bio7. Kenapa dengan Bio7? Karena di Bio7 ada senyawa-senyawa yang bisa memperlancar peredaran darah kita. Tentu ini akan menjadi salah satu solusi ketika ada hambatan-hambatan di pembuluh darah kita. Jadi mulailah dari sekarang, nggak usah tunggu besok, konsumsi Bio7-nya 2 kali 15 tetes per hari. Baik, ini untuk Anda Bapak Ibu sekalian. Untuk siaran ini juga dapat Anda tonton di Facebook kita, yaitu Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau Indonesia Sehat UP ya. Silakan yang mau nonton siaran ini boleh mampir ke akun Facebook yang kami sampaikan tadi. Seperti ini teman-teman di daerah ini juga sudah pada mampir ke Facebook kita, ikut menonton dan menyaksikan siaran kita ya. Baik, silakan yang mau nonton mampir ke Facebook Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau Indonesia Sehat UP. Ada teman-teman yang lagi sudah mampir itu meninggalkan jempol birunya. Ada akun Bagas Koro ya, kemudian akun Arginur dan akun Radio Bahana Suara juga sudah meninggalkan jempol birunya. Terima kasih ya. Ada juga akun Mang Ujang katanya dari Garut ya, pendengar dari Mentari FM juga sudah singgah di Facebook kita. Nongol ya. Waduh ya, Mang Ujang nih kemana aja nih? Biasanya beliau ini rajin dengan karya-karya pantunnya nih Bung ya. Kemarin ada saingannya dari Kalimantan. Iya, dari siapa tuh? Ibu lupa saya namanya. Pantunnya pendek ya. Iya, nanti kita cari lagi ya. Ayo Mang Ujang, mana nih pantunnya? Oh, ini ditungguin semua nih ya sama dokter, sama pendengarnya juga ya. Oke, Mang Ujang ya. Dan untuk Anda yang mau tanya-tanya Bapak Ibu seputar stroke, silakan ya, boleh SMS atau WhatsApp ke 0811 1922 333. Topik bahasan kita hari ini adalah seputar stroke. Jadi yang mau tanya-tanya dalam siaran ini adalah mengenai stroke ya. Silakan ya, seputar stroke 0811 1922 333. Boleh SMS juga boleh WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Dan siaran ini juga direlay oleh mitra-mitra kami di daerah yang juga ikut menyediakan Jamu Tetes Bio7. Hari ini yang pertama kali melaporkan merilis siaran kita adalah dari Youngster Radio ya di Kendari. Oke ya. Mudah-mudahan siaran ini dapat
tertangkap dengan jelas buat warga Kendari. Disusul daerah Parung, Trenggalek, Kalimantan Barat. Kemudian dari Lumajang juga melaporkan merilis siaran kita. Disusul Pontianak, Cianjur, Brebes, Sulawesi Selatan, Bulukumba, Daha, dan juga Pemalang juga sudah melaporkan merilis siaran ini. Daerah Lampung juga sudah merapat. Kalimantan Selatan, Cirebon, Muara Enim, dan juga Kuala Kapuas juga sudah melaporkan merilis siaran kita. Tidak lupa rupanya dari daerah Bojonegoro, Tuban, dan Rembang juga sudah merapat. Kita akan lanjutkan setelah Bio 7 yang lewat dulu ini. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio 7.